Angkat. Sakit? Iya. Di mana? Latihannya ditekuk kayak gini, Bang nanti suruh tendang aja Bapak, nggak apa-apa. Perkembangannya sedikit sangat jauh ya, dari beden udah bisa berdiri, melangkah, masih mengayun. Itu sih, makanya kita mau lihat sama Masnya. Panggilannya? Rosali. Nur Pak, udah selesai Pak terapinya? Harapan kita di sana ya kita dapat memberikan edukasi untuk perkembangan pasien ya, apa aja tindakan yang harus dilakukan. Jadi kita evaluasi itu bukan hanya sekedar data, tapi nanti mau memberikan edukasi kepada pasien. Capek Pak? Oh, capek. Ini siapa Pak? Mas Jupri. Mas Jupri. Untuk tindakannya kita ini ya, jadi kita combine dua tindakan yaitu fisioterapi dan struktur. Nah, kenapa kami pilih strukturnya Mas Jupri? Mas Jupri itu memiliki keahlian pada stimulus saraf dan tahu titik-titik awal pada kasus stroke. Ini siapa nih? Oh, Mas Reza. Gimana Pak latihannya tadi? Apa aja? Ingat nggak latihannya? Kenapa pasien memilih fisioterapi? Karena pasien itu terkena serangan pertama stroke, di mana awalnya itu pasien bed rest, kemudian sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 6 hari. Latihan apa tadi Han? Jadi dengan saya nggak bawa jalan Pak, karena takut terbang mau ajak jalan takut capek. Oh. Jadi saya latihan kognitif aja, terus latihan apa namanya, genggam tutut gitu kan. Sama tadi latihan untuk angkat lutut sama betis Pak. Udah bisa jalan Bapak kan ya? Bisa Pak. Duduk sini ya Pak. Ya. Wah, jangan diangkat, coba sendiri yuk. Wah, ayo. Bapak udah makan? Hah? Makan apa tadi? Bubur. Nambah nggak? Nambah dong biar ada tenaga. Bapak siapa tadi? Rosali. Ya, Bapak Rosali. Pusing nggak Pak? Kakinya coba tendangin. Maju lagi yuk, duduk. Sini Han. Oh Mas Rehan, karena posisinya ya kasusnya bisa lah ditangani Mas Rehan, cocok banget dengan neuro ya, dan berpenting dalam kasus ini. Apalagi stroke awal. Coba tendang kakinya. Wah, bisa kenapa Bapak bantu tadi? Ya, capek. Ya capek. Harus kuat terus ya Pak ya. Dilawan capeknya. Wah, iya. Coba lurusin ke depan. Tangannya di sini yuk. Coba sendiri. Lurusin ke depan gini. Nah, coba. Susah. Berat. Berdiri udah mampu. Sudah. Oke. Tadi latihan Mama Seren apa? Tadi apa lutut? Selutut. Gerakin itu. Sama tadi juga Mantap. Bapak mau jalan depan ya? Bapak ngantuk? Ya, enggak. Jalan ya? Mau di depan. Kondisi pasien ternyata masih ada kelemahan di waktu berjalan. Dia masih belum mampu mengangkat, tapi jalannya masih ngayun. Satu itu, yang kedua juga kondisinya pasien masih belum mampu mengarahkan atau mengatur gerakan. Jadi gerakannya itu masih nggak stabil. Iya, mau. Oh mau, ayo pelan-pelan aja, kita nggak usah buru-buru. Ya. Oh pakai wangka. Oh belum bisa itu ya? Belum seimbang tuh. Silakan Mas Rehan. Ya peduli Pak. Pelan-pelan ya Pak, nggak usah buru-buru. Dia. Iya nanti ya. Nanti aja. Yang kemarin saya jadi gimana Pak? Ayo. That's no. Wah. Nah, coba kanan apa tuh? Apa? Oke, good. Bapak pindah. Sip. Ya, nggak apa-apa. Di saat pasien sedang latihan, menurut saya itu pasien mampu melalui fisioterapi tersebut dengan latihan yang saya berikan. Yang menurut saya tadinya tidak mampu, sekarang pasien sudah mampu. Kanan dulu. Apa? Kontrol. Apa kontrol? Sip. Oh, kontrol, luruskan. Fisioterapi tentunya untuk melatih geraknya, yang kedua untuk membantu menstimulus saraf-sarafnya. Jadi untuk memaksimalkan pemulihan pasien seperti itu. Lagi. Kontrol aja Pak. Kalau capek nafas dulu Pak, jangan nafas dulu. Mau minum dulu nggak? Minum Pak. Ambil nafas dulu ya. Oke, lagi. Jangan buru-buru duduk ya Pak.
Dekat lagi. Yuk. Kanannya, angkat, kontrol. Bapak, sip. Kaki kanannya. Nah. Oke. Tarik. Mundur pelan-pelan, tarik. Putar lagi. Gak apa-apa. Iya, bagus. Santai. Tongkatnya nyangkut, nggak apa-apa. Duduk lagi pelan-pelan. Nah, Duduk pelan-pelan. pinggulnya dulu ya Pak. Oh iya, capek. Udah nafas dulu. Tadi udah jalan belum ya? Belum. Oh, iya. Pegal Pak. Oh iya, ada Mas Ivan. Tadi latihan fokus. Tadi latihan Fokus lagi. Jadi bikin capek. Coba, jangan dibantu, coba buka sendiri. Nah, taruh di pahanya yuk, tangannya. Nah, jangan jatuh. Angkat dulu, jatuhin pelan-pelan. Wah, masih berat ya. Kakinya coba lurusin ke depan, kita lihat. Yuk. Nah, lagi. Terus angkat. Masih lemah ya. Iya, Pak. Tarik ke belakang. Tarik terus. Coba. Terus. Kenapa dia nyangkut? Ayo, angkat. Sakit? Di mana? Nggak ada sakit. Oke, dah ambil nafas dulu. Bapak ada keluhan nggak? Apa yang dirasain? Ini bergerak susah. Kakinya. Terus apa lagi? Tangan. Genggamnya susah atau gemetar? Susah juga. Kemarin waktu sebelum fisioterapi bisa gerak gitu atau tiduran aja? Program yang saya kasih dari terapi Pak Rozal kemarin itu bertujuan untuk membantu Bapak bisa berjalan dengan pola langkah yang baik, terutama saat berdiri biar keseimbangannya juga dijaga. Latihannya dari kemarin sih saya kasih untuk latihan berdiri setengah duduk, berdiri lagi, jinjit pun dicoba kemarin, sama belajar melangkah tapi di tempat nggak gerak. Walaupun Bapak sudah bisa langkah ke depan, tapi ke belakangnya itu masih nyeret, itu tidak apa-apa. Harapan saya sih untuk pasien tadi lebih cepat pulih kembali untuk beraktivitas kembali. Semoga nanti berkembang lebih baik lagi ke depannya. Semoga cepat pulih kembali, Pak. Jalan ya? Iya, Pak. Harapan Bapak pengennya apa Pak? Bisa mancing, bisa nongkrong lagi ya Pak ya? Bapak hobinya apa nih? Mancing. Oh mancing. Asal jangan mancing dari hutan. Karena kan saya dia bapak atau anak kedepannya bisa nggak atau Kita lihat sih mungkin kemungkinan bisa nggak pakai walker. Berapa kali lagi? Targetnya insya Allah kemungkinan kurang lebih 20 pertemuan atau 16 pertemuan. 16 kalau itu udah lepas. Dari awal saya terapi Bapak tuh kondisi Bapak tuh lagi belum stabil, jadi tesnya masih naik turun. Nah di situ tuh kita fokusnya buat nguatin tangan sama kaki, buat menstimulus saraf-sarafnya sama otot-ototnya. Nah terus target periode pertama itu tangan sama kaki bisa bergerak. Terus untuk selanjutnya itu di periode kedua kita fokus sama pinggangnya. Jadi biar pinggangnya itu bisa kuat, jadi bisa latihan duduk. Setelah itu baru kita fokus ke penguatan supaya tangan sama kakinya kuat. Stimulus pada jarum akupunktur ya. Betul. Harapan saya sih untuk Bapak semoga bisa sehat kembali, bisa lebih cepat lah sembuhnya Pak. Soalnya kan progresnya juga udah bagus. Teman-teman kita Mas Rehan dan Mas Yupi juga memberikan edukasi terkait habis terapi harus ngapain lagi, besoknya harus ngapain lagi. Itu keren sih. Mungkin harus sering-sering latihan juga Bapak. Iya Pak, dia harus sering latihan ya. Jangan sering tidur ya Mas Yup ya. Iya. Bapak harus sering latihan ya. Nah, kurangnya itu pas jalan masih takut-takut ya. Jadi Bapak pas jalan tadi masih nyeret, tapi udah kuat. Sesuai ekspektasi. Untuk kesembuhan pasien juga bagus, keren sih perkembangannya. Baru berapa periode udah bisa jalan, tuh keren. Akhirnya tinggal dikit lagi. Nah, latihan yang harus diulang tuh, jadi turun dari kasur. Bapak udah pegang ini, Bapak kita bentar ya. Ayo coba taruh tangan, ya. Nah, nanti Bapak berdiri ya. Ayo berdiri. Nggak usah dibantu lagi ya Bang ya. Ya Kak ya. Coba dulu Bapak sendiri nggak Pak, kita tahan. Kenapa aja. kita merekomendasikan Nah, Bapak udah kuat. Nah, kalau udah gini, Bapak kan nekuk nih Bang. Nah, rapi dulu ya, sejajarin Pak. Kita bantu dikit aja, angkat. Nah, terus yuk, jangan ditapak kakinya. Iya Pak, jangan diberatin ke kiri aja, dorong ke kanan. Nah, lihat ke depan, jangan takut. Nah, awal-awal nggak apa-apa ya, takut dulu ya. Napak ya. Nah,
Habis itu latihannya cukup ini aja Pak. Kalau misal takut nggak ada yang pegang, Bapak coba angkat kaki sebelah kanan, tekuk kayak gini. Ya berusaha aja, nggak apa-apa. Jangan takut. Ya terus. Nah, ya berat. Lurusin lagi. Kan kalau jalan Bapak gini ya Bang ya. Iya. Nah itu karena takut. Sebenarnya pahanya udah kuat. Ya, yang nopang udah sebelah kiri tuh udah kuat. Jadi jangan takut, coba angkat. Nah, lagi. Terus jangan punggungnya gerak, kakinya. Iya, masih takut ya. Nah, coba pegang, enggak apa-apa. Coba, nah udah dipegang sama Mas Rian, dorong badannya ke kanan. Nah, jangan takut, buka lebar kakinya. Nah, angkat kaki kiri. Ayo, nah tekuk terus, nggak apa-apa. Iya. Lagi, yuk. Lagi. Terus. Nah, jangan takut ya. Lagi, angkat, tekuk. Jangan takut. Gak ada sakit kan? Nah, kayak gini ya, tendang ke bawah. Iya, tapak lagi. Nah, tapak, jangan takut. Tapak, bagus. Angkat lagi. Nah, iya, tekuk kayak gini ya, sorry. Kayak gini ya, tendang ke bawah. Nah, gitu dong. Jangan takut, Pak. Itu yang pertama, Bang. Nah, kalau yang kedua lagi duduk. Pak, duduk dulu. Pelan-pelan, jangan dilepaskan ya. Nah, masih takut. Takut ya? Iya, dah. Ambil nafas dulu. Bapak tinggal penguatan aja lagi ya. Nggak usah takut ya. Nah, ini paha Bapak sebenarnya dikit lagi kuat ya. Kalau kuat dia kencang nih, kan masih turun nih. Nah, latihannya Bapak angkat pahanya ke atas. 1, tahan. Setengah jam kuat. Oh iya. Setengah jam. Oke, berarti tahan ya, turun lagi. Iyalah, udah aku pun turun fisioterapi Mas Rehan, Mas Yusuf harus kuat. Kayak gini nggak usah takut ya. Berdiri juga jangan takut, kan udah ada worker. Oke, jangan takut, tangannya digenggam. Tinggi lagi. Oke, buka lagi. Nah, buka lebar paha Bapak. Ramah sih tapi pendiam. Pas kita pancing dengan keluhan apa aja harapan, baru enak tuh ajak komunikasi. Itu sih keren sih. Di luar enggak, banyak dulu di kasur. Di kasur. Sebelum makan kakinya diangkat-angkat gitu. Diangkat-angkat. Latihannya angkat Iya. itu juga latihannya, sama tangan diangkat-angkat. Angkat-angkat ya. Iya. Itu bagusnya tapi sebelum makan ya? Apa latihan? Iya. Latihan sesudah makan boleh, tapi kan kalau makan siang biasanya ngantuk dulu tuh Bang. Istirahat dulu aja nggak apa-apa, nanti sore baru olahraga. Bapak itu enaknya latihan sore lagi Bang. Jam 3, jam 4, habis makan istirahat dulu, jam 3, jam 4 latihan. Itu enak tidurnya itu. Saat evaluasi yang paling berkesan itu pas saat Pak Gilang itu ngelatih otot paha, otot betis sama tumit, itu paling berkesan sih. Karena kan Bapak kan butuh penguatan di otot itu juga. Jadi biar PJ juga ngerti cara penguatannya, cara latihannya seperti itu. Latihannya ditekuk kayak gini, Bang nanti suruh tendang aja Bapak, nggak apa-apa. Saya tendang ya kakinya. Injak, ya. Nah, masih ini ya kekuatan betis ya. Injak lagi coba. Oke, coba angkat tumitnya. Kalau tumit kuat, angkat tumit lagi. Nah, tendang ke bawah. Angkat tumit lagi, tendang ke bawah. Nah, masih ada PR ya Mas Rehan ya. Penguatan otot paha, betis, sama di bagian jari-jari ya. Lihat untuk ini Bang, udah kami evaluasi untuk Bapak. Stimulus otot bagus, coba salam Pak. Nah, cuman kadang kan susah lepas dan gemetar ya. Iya. Itu hanya kekuatan aja yang kurang. Nah, latihnya biarkan Bapak megang minuman yang kecil aja. Oh, squishy gitu. Diskusi. Oh ya, enggak. Iya. Itu boleh. Tapi itu kan nggak ada beban ya. Oh. Nah, kadang-kadang sekali boleh Bapak yang minum pakai botol atau yang mini gitu ya. Tapi ada isi. Terus suruh minum pakai itu. Kelihatan tuh nanti kalau goyang, itu kekuatan otot yang masih lemah. Kakinya juga ini kekuatan di paha, di betis itu masih sedikit belum kuat. Jadi kuatin dulu, pelan-pelan nanti pas berdiri bisa kayak gini. Habis itu baru jalan bisa. Nah, saat ini kan masih ngayun ya Pak. Iya, masih ngayun. Nah, itu yang harus kita hati-hati kalau jalan ngayun, karena kesilang jatuh. Untuk kinerja tadi yang disampaikan oleh pengguna jasa juga ya sama keluarga pasien, bagus, komunikatif dan mengarahkan apa aja latihan yang harus dilakukan. Kan awalnya Bapak bed rest nih, terus sekarang udah bisa jalan meskipun masih menggunakan walker. Nah itu tanggapan Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah udah ngeliat kemajuannya juga. Semoga aja bisa lebih cepat juga ya sembuhnya, amin. Amin. Lebih seger aja katanya sekarang. Nah, Untuk itu nggak lumpuh ya Pak, saya kasih tahu dulu kan lumpuh, cuman kelemahan di otot-otot aja sama saraf. Tapi kalau dibantu dengan fisioterapi atau dan akupunktur itu biasanya lebih cepat.
Nah, latihan yang diberikan fisioterapi sama akupuntur kalau diulang itu lebih cepat lagi proses kesembuhannya. Jadi kembali kok, tapi nggak 100%, 90% pasti nanti. Semangat terus, bukan lumpuh ya. Kamu kasih kamu kabar? Enggak. Mau duduk dulu. Mau sini dulu. Ah, ya udah. Mau sini. Tapi nanti siapa yang pindahin abang? Iya bisa. Bisa. Ayo,